Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus, inilah sebuah bingkisan yang berisi khotbah dan lagu pop rohani. Sebentuk bingkisan khotbah yang dikutip dari firman Tuhan oleh para hamba Tuhan, penghuni Gereja Kristen Oikumene, Rumnas Bekasi 1, Jawa Barat. Dengan segala kerendahan hati, kami persembahkan untuk Anda. Terimalah ini berupa sebuah bingkisan rohani. Dan dengungkanlah ini di setiap kesempatan yang ada. Semoga rekaman kaset ini membawa berkat bagi Anda. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Permusuhan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan terjadi di mana-mana. Hak asasi tidak lagi dipandang sebagai yang perlu ditegakkan. Orang kecil tak dapat mengungkapkan suara hatinya. Rakyat miskin banyak yang mati kelaparan di berbagai negara. Keadilan yang didambakan orang-orang tertindas makin sirna dari pandangan mata. Banyak di antara penguasa-penguasa yang seharusnya bertindak sebagai pengayom menyeleweng dari fungsinya. Bahkan raja-raja dunia bersiap-siap dengan para pembesarnya untuk bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya yang menghendaki dewa kejijikan. Semuanya sudah bejat, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Mereka selalu menyukai perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, walau aku atau kamu melayangkan pandangan kita ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan kita? Biar laut yang luas kita seberangi untuk mencari. Ya, mencari. Namun kita tidak menemukannya. Semuanya adalah kesia-siaan. Kesia-siaan belaka. Tetapi, siapakah yang mengetahui semuanya ini? Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Dia. Allah mengasihi orang benar yang masih melakukan kehendak-Nya. Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bermusuhan, bukan pula untuk saling membinasakan, tetapi untuk saling mengasihi. Begitupun kita, bangsa Indonesia, marilah kita hidup rukun dan saling mengasihi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur.
Untuk manusia, tak ada yang lebih baik daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu adalah pemberian Allah. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tetapi firman ini sangat dekat kepada manusia, yakni di dalam mulut dan di dalam hatinya, untuk melakukan takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan beroleh kebahagiaan, karena mereka takut terhadap hadirat-Nya. Orang yang takut akan Tuhan ialah orang yang mengenal Tuhan sebagai penciptanya. Dialah Allah Bapa yang mengasihi manusia yang diciptakannya. Banyak di antara manusia di dunia ini yang belum mengenal Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan masih ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka itu ialah yang mencoba dan berusaha dengan segalanya menciptakan sesuatu demi mencari nama dan ketenarannya serta keakuannya. Kita lihat negara-negara besar saat ini sedang giat-giatnya memadu segala pengetahuan manusia, meneliti planet di angkasa luar dengan penuh keoptimisannya. Kelak di sana ada sesuatu yang berguna bagi mereka untuk dipindahkan ke bumi. Mereka berkesimpulan bahwa hidup ini dapat dipertahankan melalui usaha para ahli dan ilmiawannya. Juga dapat kita lihat sekarang, di beberapa negara maju, para ahli-ahli kedokteran dengan segala keberaniannya menciptakan manusia yang kita kenal dengan istilah bayi tabung, yang diciptakan secara keahlian manusia yang menyimpang dari hal yang sewajarnya. Sungguh sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dunia masih menunggu sampai di mana keberhasilan mereka yang ingin menyamai kuasa Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang serupa itu sebagai contoh dari keinginan manusia yang tidak mengenal Tuhan sebagai penciptanya. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka mempunyai keterbatasan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Usaha mereka akan kandas pada titik optimum. Pada titik optimum, barulah hati nuraninya bersuara betapa keagungan Tuhan sebagai penciptanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
Orang yang takut akan Tuhan ialah orang yang mengenal Tuhan sebagai pemeliharanya, yaitu Allah yang roh adanya, yang memelihara serta yang menolong segala ciptaannya. Kita dapat menyaksikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai pemeliharanya, yakni pembunuhan antara sesama manusia merupakan hal yang biasa. Penindasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain makin merajalela. Perang serta permusuhan antara bangsa-bangsa semakin tajam. Keadilan sudah lenyap, kebohongan sudah tidak sulit ditemukan. Nah, saudara-saudara, kita sejenak merenungkan seperti apa yang terdapat di kitab Kejadian, yaitu kisah Kain dan Habel. Kalau seandainya Kain mengenal pemeliharanya, dia tidak akan mengadakan permusuhan dengan adiknya Habel. Dan untuk melampiaskan cemburunya, Habel dibunuh. Sekiranya Kain mengenal Tuhan sebagai pemeliharanya, dia tidak akan mendustai Tuhan. Setelah ditanyakan kepadanya, di mana Habel adiknya itu? Kejadian ini merupakan rangkaian permulaan dosa bagi manusia setelah dosa yang diperbuat Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Akan tetapi, Tuhan tidak dapat dibohongi oleh manusia. Darah Habel berteriak, mengadukan hal itu kepada Tuhan. Sumber hidup itu, yaitu Allah yang roh adanya. Inilah rahasia keberadaan Tuhan sebagai pemelihara, yaitu sumber roh yang diberikan kepada manusia pertama, sehingga manusia ciptaannya itu menjadi hidup. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar susah dan
Orang yang takut akan Tuhan ialah orang yang mengenal Tuhan sebagai penyelamatnya, yaitu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi sebegitu jauh bangsa Israel tidak mengenal Tuhan sebagai penyelamatnya, bahwa bangsa ini sering tidak percaya dan banyak kali ragu atas firman Allah yang disampaikan melalui Musa. Hal ini dapat kita simak kembali dalam kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Jauh sebelumnya Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakob, nenek moyang bangsa Israel, bahwa tanah Kanaan akan diberikannya kelak kepada keturunannya. Dan mari kita kembali menyimak pada zamannya Nabi Nuh. Seandainya manusia pada zaman Nabi Nuh mengenal Tuhan sebagai penyelamatnya, seharusnya mereka percaya akan firman Allah yang disampaikan kepada Nuh tentang akan datangnya air bah. Tetapi sebaliknya mereka mencemooh dan memperolok-olokkan Nuh, sehingga mereka semuanya binasa, kecuali Nuh beserta anak istrinya. Bahkan lebih dari semuanya itu, bahwa bangsa Israel tidak mengenal Tuhan sebagai penyelamatnya adalah ketidakpercayaan mereka atas kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia, yaitu anak tunggal Bapa, Yesus Kristus, sebagai juru selamat mereka, sesuai dengan rencana penyelamatan Allah bagi manusia pilihannya, yaitu orang-orang yang mau percaya. Sesungguhnya rencana inilah merupakan klimaks dari segala rencana Allah yang pernah dinubuatkan oleh para nabi. Dan juga rencana inilah perwujudan daripada kasih Allah kepada manusia ciptaan tangannya. Sesungguhnya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi masih berjuta-juta manusia sekarang ini yang tidak mau mengenal Tuhan sebagai juru selamat, yaitu firman yang hidup telah menjadi daging, yakni manusia yang disebut Yesus Kristus. Inilah kesaksian bagi orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai penyelamat tentang keberadaan Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, maka engkau akan dikasihi, akan dipelihara, dan akan diselamatkan. Hidup
Apabila aku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkan aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Jika engkau membisu kepadaku, ya Allah, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berdoa kepadamu minta tolong. Sembunyikanlah murkamu kepadaku ya Allah. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Aku sesat, seperti domba yang menuruti jalan kemauannya sendiri, yang tidak mau mendengar suara gembalanya. Masa mudaku telah kulalui dengan penuh celah, oleh karena dorongan hawa nafsu yang membelenggu diriku. Segala perbuatanku selalu mendukakan hatimu, ya Allah. Jikalau aku melihat hari-hariku sejak Tuhan menciptaku melalui kandungan ibuku, serta merenungkan kisah perjalanan hidupku, semuanya merupakan kebencian di hadapan-Mu, dan seharusnya mendatangkan hukuman maut bagi diriku, sebagai imbalan dari segala dosa-dosaku. Tetapi kasih setiamu ya Allah, yang sudah ada sejak dunia ini Engkau ciptakan menurut kehendak-Mu, lebih besar dari segala kesalahanku dan dari segala yang ada. Inilah harapanku dari tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Andai ku dapat membelokkan arah jalanku, kembalikan cerahku. Dengar Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana Tuhan,
ratapanku, dengar Tuhan ratapanku. Tetapi dengarlah wahai manusia, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh sebab itu, hai anak-anak manusia, bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah segala perbuatanmu, maka baiklah hidupmu. Karena demikianlah firman Tuhan, Aku tidak berkenaan kepada kematian orang berdosa, melainkan Aku berkenaan kepada pertobatannya dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telingamu hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang miskin maupun yang kaya, saudara maupun saya. Dan inilah sabda Yesus Kristus, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Ia tunggu dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu, oh
Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bukankah burung pipit dijual orang di pasar 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram teduh. Dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Ragu, cemas dan bimbang, hilanglah kuasanya. Buka dan air mata diganti bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
sekarang, dengarlah hai umat yang bertobat. Apakah yang hendak kita katakan atas segalanya itu? Jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? Allah yang telah menyerahkan anaknya sendiri karena kita sekalian, mustahil ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Siapakah yang sanggup memikul segala dosa manusia serta membela kepentingan orang-orang pilihan Allah sehingga Allah membenarkannya? Dan siapakah yang sanggup menghakimi ketidakadilan serta kekejaman penguasa-penguasa dunia? Yesus Kristus itulah dia yang sudah mati dan telah bangkit kembali dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang memohonkannya untuk kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus Yesus? Kesukarankah? Atau kesengsaraankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau mara bahayakah? Atau ketidakadilankah? Atau pedangkah? Semuanya itu akan diganti dengan kedamaian dan ketentraman. Karena di dalam segala perkara itu kita sudah dimenangkan. Dia yang mengasihi kita. Maka sekarang jelaslah bagi kita bahwa baik maut atau hidup, baik malaikat atau penguasa, baik yang ada sekarang ini atau yang akan datang, atau sesuatu kuat kuasa, baik tinggi atau dalam, atau barang makhluk lain pun, tiada yang dapat menceraikan kita daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ada hujan, tapi dia janjikan memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus letakkanlah. Ya Allah, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Siapakah anak-anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Aku mau bersyukur kepadamu, ya Allah, dengan segenap hatiku. Aku mau bersaksi tentang segala perbuatanmu yang ajaib. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang mendengar jeritan orang-orang tertindas, yang menghibur anak-anak yatim piatu, dan yang menghapus air mata para janda. Dialah Allah, kasih adanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah untuknya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pergilah ke seluruh muka bumi. Beritakanlah Injil keselamatan kepada segala bangsa, yaitu Injil Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Allah kita. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh, 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 oh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, oh Bapa di surga. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya.